Indonesia adalah negara dengan potensi sumber daya alam laut yang melimpah. Tidak heran jika Indonesia mempunyai cita-cita sebagai poros maritim dunia. Namun, apakah Indonesia bisa meraih cita-cita tersebut? Indonesia ditetapkan sebagai negara kepulauan sejak Deklarasi Juanda tahun 1957 dengan diperkuat dengan Konvensi Hukum Laut United Nations Convention on the Law of the Sea. 2/3 wilayah Indonesia adalah lautan. Tidak heran jika Indonesia menyandang gelar sebagai negara maritim. Isu yang masih belum terselesaikan oleh Indonesia saat ini adalah permasalahan sampah. Permasalahan sampah di Indonesia tersebut tidak hanya di darat saja. Di laut pun sampah juga sangat banyak ditemukan, baik di dalam laut maupun pesisir laut. Dari keseluruhan sampah di darat yang tidak dapat terkelola dengan baik, pada faktanya akan dibuang ke sungai hingga bermuara di lautan. Pengunjung kan tidak ada, jadi ya ikut membersihkan sampah biar pengunjung nyaman. Tapi ternyata tukang sampah belum datang. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada tahun 2020, wilayah Indonesia sudah tercemar oleh kurang lebih 1.772,7 gram sampah per meter persegi. Hal ini tentu berbahaya bagi ekosistem laut Indonesia, karena sudah pasti sampah tersebut akan menghasilkan mikroplastik, yaitu partikel sampah terkecil dengan ukuran 5 mm. Berdasarkan data tersebut, sampah yang paling mendominasi lautan adalah sampah plastik, dengan proporsi 35,4% total sampah laut Indonesia. Nggak tahu, kan tahunya kita beli ikannya, sudah ada di tempat penilangan atau diantar ke sini. Kita nggak tahu itu ikannya seperti apa. Faktanya masih banyak orang yang belum teredukasi dengan adanya sampah mikroplastik yang mencemari organisme laut. Mikroplastik saat ini juga sudah masuk ke dalam rantai makanan organisme laut seperti ikan dan biota laut lainnya yang menganggap mikroplastik adalah makanan mereka, sehingga berakhir menjadikan manusia sebagai puncak konsumennya. Selain sampah plastik, puntung rokok juga menjadi permasalahan sampah di laut Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia menduduki negara ke-6 produsen tembakau terbesar di dunia. Dan pada tahun 2015, WHO mencatat jumlah perokok aktif di Indonesia sebanyak 72 juta orang. Dan jumlah tersebut diperkirakan akan semakin meningkat pada tahun 2025 menjadi 96 juta per tahun. Bahaya dan racun limbah dari puntung rokok ini setara dengan limbah pabrik. Apabila puntung rokok tidak dibuang dengan benar, maka puntung rokok dapat terurai oleh faktor matahari dan kelembapan sehingga melepaskan mikroplastik, logam berat, dan banyak bahan kimia yang memberikan dampak buruk bagi kesehatan. Lalu, bagaimana sampah-sampah tersebut bisa sampai ke laut? Saya yakin sih, soalnya sampah itu bukan dari sini, soalnya kan dari dari sungai-sungai itu yang sana dibuka, otomatis sampah kumpulnya di sini, bukan ke tempat lain, ke pantai sini. Jadi sudah terbiasa. Cuma ya enggak selalu gitu sih, enggak selalu kotor itu enggak sih, Mbak. Kita semua kan maunya kan tempat wisata kan ya bersih. Jadi pengunjung kan banyak, penjualnya juga Rame. Gitu kan, Mbak. Iya. Sampah plastik dan puntung rokok dihasilkan dari kegiatan sehari-hari dalam kehidupan manusia. Seperti yang biasa kita lihat, banyak sampah plastik atau sampah rumah tangga lainnya yang dibuang ke sungai. Dan banyak puntung rokok yang dibuang di jalanan trotoar dan selokan hingga mengalir ke sungai. Sampah yang ada pada aliran sungai tersebutlah yang akhirnya terbawa hingga ke laut dan mencemari ekosistem laut. Potensi kelautan Indonesia memang tidak diragukan lagi. Terdapat berbagai sektor unggul di dalamnya. Indonesia berada pada urutan kedua penghasil ikan terbesar setelah Republik Rakyat Tiongkok, dengan nilai sektor perikanan Indonesia mencapai 29,6 miliar US dollar, setara dengan 2,6% PDB Indonesia. Selain itu, Indonesia juga memiliki bagian terbesar segitiga terumbu karang yang menjadi habitat 76% dari seluruh spesies terumbu karang dan 37% dari seluruh spesies ikan terumbu karang dunia. Terdapat pula 2,8 juta rumah tangga yang terlibat langsung dalam industri maritim Indonesia.
sektor perikanan dan kelautan juga berkontribusi positif bagi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Namun, bagaimana kelangsungan hidup ekosistem laut dan masyarakat Indonesia apabila laut terus tercemar dengan sampah yang diproduksi oleh masyarakat itu sendiri? Kita tidak pernah tahu.